Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mutiara Indah dengan NIM 201221134, kelas 1D, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Berikut saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai kesalahan berbahasa di ruang publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Moh Yahya MPD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar kita mengetahui kesalahan berbahasa, baik dari segi diksi maupun kalimat efektif. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. S. Piet Corder dalam bukunya Introducing Applied Linguistics menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode bahasa. Pelanggaran ini disebabkan kurang sempurnanya penguasaan dan pengetahuan terhadap kode. Kesalahan berbahasa yang pertama adalah penggunaan kata apotik pada gambar di samping. Penggunaan kata tersebut salah, karena kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Kata yang benar dan baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menggantikan kata apotik adalah apotek. Dalam KBBI, kata apotik yang benar adalah menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Kesalahan berbahasa yang kedua adalah kesalahan penggunaan imbuhan. Jika tidak melihat gambar di samping, mungkin orang-orang akan berasumsi bahwa kata dikontrakan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Padahal yang dimaksud adalah ada sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada dua kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. 1. Tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. 2. Pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Kesalahan berbahasa yang ketiga adalah kesalahan penulisan nama dan gelar. Contohnya yaitu Ahmad Syaiful, S.PD, M.PD. Kesalahan terdapat pada penulisan S.PD, yang seharusnya ditulis S.PD, karena kaedah umum yang digunakan ialah penggunaan tanda titik saat menyingkat kata. Kesalahan berbahasa yang keempat adalah kesalahan kata hubung tetapi. Sebagai contoh, banyak wanita cantik, tetapi tidak banyak yang menjadi seorang diva, Penggunaan kata hubung tersebut salah, karena kata penghubung tetapi merupakan kata penghubung intrakalimat. Pembenaran dari kalimat tersebut adalah banyak wanita cantik, tetapi tidak banyak yang menjadi seorang diva. Kesalahan berbahasa yang kelima adalah kesalahan penggunaan tanda koma pada unsur rincian kalimat. Contoh, aku hanya membawa buku, tas dan pensil. Kalimat tersebut salah, karena seharusnya sebelum kata dan diberi tanda koma. Pembenaran kalimat tersebut yaitu, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kesalahan berbahasa yang keenam adalah kesalahan penulisan harga pada penjual makanan maupun minuman. Banyak penjual makanan dan minuman yang menggunakan huruf K sebagai pengganti kata ribu. Contoh, es teh 2K, bakso 8K, nasi goreng 10K, dan sebagainya. Penulisan tersebut sebenarnya salah, namun sekarang banyak yang menggunakan cara penulisan tersebut. Yang benar dari penulisan tersebut adalah es teh Rp2.000, bakso Rp8.000, nasi goreng Rp10.000. Kesalahan berbahasa yang ketujuh adalah kesalahan penggunaan huruf kapital sebagai sapaan. Contoh, baik Pak, kata tersebut salah, seharusnya huruf P pada kata Pak memakai huruf kapital. Contoh, baik Pak. Kesalahan berbahasa yang kedelapan adalah penulisan HUT RI ke-75. Penulisan tersebut salah,
karena seharusnya angka 75 menyatakan urutan dari ulang tahun dan bukan urutan dari RI. Penulisan yang benar yaitu HUT ke-75 RI. Kesalahan berbahasa yang ke-9 adalah kesalahan pada penulisan alamat dalam surat. Kesalahan dari penulisan alamat tersebut terletak pada penulisan JLN yang seharusnya ditulis lengkap jalan. Kesalahan berbahasa yang ke-10 adalah kesalahan penulisan olahraga yang seharusnya kata tersebut tidak ada spasi. Penulisan yang benar adalah olahraga ditulis secara langsung tanpa ada spasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang wajib bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya mempelajari, tetapi kita juga harus mengembangkan bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa dimulai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.